Selamat malam Jepret Team, kembali lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Semoga sehat selalu ya Jepret Team. Dan malam hari ini kita fokus ya membahas BWF World Championship yang sedang bergulir di Jepang. Dan alhamdulillah banyak wakil Indonesia yang lolos ke babak 16 besar. Alright, tapi yang jelas kita ngomongin BWF ganda campuran. Sudah ada wakil Indonesia spesialis ganda campuran juga pastinya. Ada Gloria dan Coach Andre. Halo. Sehat selalu ya. Terus dulu Mas latihan bareng nih kayaknya nih ya. Iya. Iya dong ya. Tetap jaga stamina dan fisik ya. Nah, mumpung ada ganda campuran, kita bahas ganda campuran ya. Jadi menurut Gloria ini dari 3 wakil yang sudah lolos adalah 2, Zah sama Julie Marbella. Gagal ya sayang sekali. Tapi evaluasi menurut kalian, Zah sedikit sama Julie Marbella seperti apa nih, Glo? Sebenarnya waktu mereka main aku sebenarnya nggak nonton sih karena pas jam aku lagi latihan juga kan. Okay. Jadi pas aku lihat hasilnya aja gitu. Pas dia lawan siapa? Belanda itu memang Robin Selena ya? Iya, Robin Tabling sama Selena Pick itu memang pengalamannya udah pemain lama itu. Ya. Maksudnya sama aku juga dulu waktu aku sama Hafiz juga sempat rame juga gitu. Jadi ya mungkin dari perform mereka mungkin yang bisa aku nilai dari pengalaman ya, mungkin pengalaman jam terbang juga sama kadang kalau dari Zakarianya mungkin yang aku tahu kebiasaannya dia kalau memang sudah panik lebih sering kadang suka mati-mati sendiri, tiba-tiba kayak error gitu. Nafas error ya. Kalau dari ya. Tapi nggak sering, cuma maksudnya kadang sometimes seperti itu. Seperti itu. Andre, evaluasi sedikit? Menurut saya sih mental. Mental, Karena ini kan World Champ pertama ya mereka juga, turnamen besar. Pasti beda tuh atmosfer, pressure juga beda. Jadi belum bisa mengatasi mentalnya. Sebenarnya kalau lihat kualitas juga nggak jauh-jauh banget sama Selena itu. Tapi Selena kan lebih experience-nya lebih, udah sering main kejuaraan besar, Olimpik juga udah main 2 kali, Selenanya. Ini menurut saya sih mental. Jam terbang juga ya. Kita doakan comeback stronger buat Zah sama Julie Marbella. Tapi jelas ada 2 wakil Indonesia nanti yang akan berlaga, yaitu Rihan Lesa satunya akan menghadapi wakil dari Korea yaitu Seo Seung Jae sama Chae Yulung. Wah, ini menarik banget ya. Kalau dari head to head juga ini pertama kali mereka akan bertemu ya? Iya, belum bertemu. Rehan Lisa juga pertama kali ya? Rehan Lisa pertama, Rinos juga pertama. Pertama juga di ajang ini. Iya. Saya kemarin ada nonton tuh pertandingan Rehan lawan Hong Kong. Oke. Mainnya rapi. Rehan mainnya bagus, Lisa juga kontrol di depannya bagus. Dan terakhir Rehan berani spekulasi kemarin mainnya. Dia sempat ketinggalan, pukulannya berani spekulasi gitu. Kan biasanya dia safe banget tuh mainnya. Yang penting masuk dulu. Nah kemarin terakhir pas dia ketinggalan dia berani spekulasi malah jadi jauh tuh set kedua poin. Nah yang perlu diwaspadai dari Korselnya apa nih? Pengalaman juga sih. Pengalaman juga mereka. Udah gitu Korselnya kan dua-duanya pemain kidal. Jadi beda ya, biasa lawan pemain tangan kanan sama pemain kidal dan ini dua-duanya lagi kan. Jadi fokusnya harus fokus banget itu. Yang biasa buangan bola kita yang ke bola kanan kemana, nah ini ke kiri harus benar-benar di switch gitu. Nah ini kan pengalaman nih, mungkin menghadapi pemain-pemain kidal, dua-duanya kidal lagi. Ini seperti apa nih tipsnya mungkin yang perlu diantisipasi buat Rihan Lisa? Fokusnya benar-benar harus jaga banget dari awal sampai akhir tuh benar-benar harus bisa fokus jaga, terus mental juga ngaruh karena juga pertandingan pertama mereka kan, jadi ya. Untuk sampai babak kedua ini pun menurutku udah bagus banget gitu untuk Jaka Bella juga sama Rehan Lisa gitu. Jadi untuk pengalaman dia sampai ke babak kedua juga udah oke banget gitu. Jadi besok tugasnya mereka mungkin lebih berat untuk bisa jaga fokusnya ya. Oke. Karena benar-benar agak susah gitu untuk karena benar-benar kita nge-switch gitu loh Kak. Karena kan jarang di Indonesia pemain tangan kiri kan. Nah itu kalau menurut Coach Andre sebagai pelatih yang sudah berpengalaman di ganda putra melihat lawan yang menghadapi yang tangan kiri itu plus minusnya seperti apa nih? Biasanya kan kebanyakan tuh tangan kiri, satu tangan kanan. Jadi kadang-kadang tuh kita suka lupa sama pengembalian bola kita gitu. Kadang-kadang jadi dua-duanya forehand. Sana ada forehand, kanan ada forehand kiri kan. Jadi kadang-kadang tuh kita sebagai pelatih tuh harus ngingetin, awas yang satu tangan kiri. Awas tuh buangan bolanya biasanya kayak gitu-gitu. Nah ini dua-dua kiri nih. Tangan kiri sebenarnya mirip-mirip sama kanan, nyaman kita rubah aja.
arahnya. Biasanya kalau kiri awas kanan tangan kiri. Jadi kita banyak ke kanannya aja karena dia banyak ambil backhand kan. Oke. Tapi mungkin kalau satu kidal satu normal mungkin kelemahannya mungkin bisa kelihatan ya Iya, kayak iya. maksudnya sering bentroknya bola tengah atau apa. Jadi lebih kelihatan kalau kanan-kanan kiri-kiri mungkin ya kita harus fokuskan mereka kekurangannya di mana gitu. Nah, kalau Gula sendiri pernah menghadapi yang kiri-kiri semua nggak? Ya pernah lawan Chaeyoung ini juga pernah, Oh iya. Korea ini juga pernah. Oke. Terus waktu itu seperti apa kekuatan lawannya? Memang harus full speed, Full full speed. fokus juga karena Oke. kan ceweknya si Korea itu posturnya agak Chaeyoung. apa? Tinggi. Nggak tinggi justru karena apa Pendek. sih bilangnya? Pendek. Nggak terlalu standar ya, tinggi. standar. Nggak STD, terlalu tinggi STD. ya, SNI lah. Nggak enak ngomongnya. Ya pokoknya ceweknya ini agak di bawah net atau sama dengan net, jadi Pas. speednya dia cepet gitu. Dan sedangkan cowoknya Cowoknya? juga cowoknya agak tinggi dan jangkauannya lumayan. Jadi mereka benar-benar yang lumayan rapat menurut aku. Jadi benar-benar Oke. harus fokus dan full of speed. Defense juga lumayan Defense itu. lumayan. Kalau Nggak dari gampang mati. statistik Gula lawan mereka Aduh berapa kali ya? pernah ngalahin kan pasti? Enggak, justru aku belum menang lawan dia. Tapi jarang ketemu. Susah ya ternyata. Iya, jarang ketemu cuma Jarang ketemu. 2 kali atau 3 kali gitu. Ini kan salah satu top 5 juga. Belum Iya. tembus. Oke. Ya pokoknya besok Rehan Lisa bisa lah ya. Iya, Pokoknya nothing fokus tulus. aja. Nothing Tuh. tulus. Nothing tulus. Nah, ini berikutnya juga andalan dari Indonesia di ganda campuran ada repeat ya. Rinov Pita ini menjadi andalan Indonesia juga yang akan menghadapi. Iya, makanya. Kayak gue. Ini dia peraih Olimpiade kemarin ya, emas ya. Iya. Dari Cina, Wang Yiliu sama Huang DP. Waduh, ini kalau melihat juga. statistik head to head, mereka belum pernah mengalahkan. Iya. Mungkin apa yang perlu diantisipasi buat repeat ini? Kalau lawan Cina satu ini memang beda ya dengan Cina yang satunya Zheng Ziwei. si Zheng Ziwei dan Huang Yaqiong ya. Maksudnya dari pola permainan mereka juga beda dan kelebihannya juga beda gitu. Kalau Wang Dongping ini kan full of speed juga ya dan anaknya kenaan banget gitu loh Kak. Kenaan tuh gimana sih maksudnya? Kenaan tuh bola sesusah apapun kita udah tembak kayak apa tuh Dapet aja? dapet terus Iya. gitu dan kuat anaknya. Modelnya Ulet tuh ya. kayak Apriani gitu. Persis banget. Cuma Oke. dia lebih spesialis depan kan kalau mix. Dan cowoknya si siapa namanya? Wang Yilu. Wang Yiliu Wang itu Wang Yiliu? Wang Yiliu itu posturnya tinggi, jadi jangkauannya sangat oke banget gitu. Jadi untuk dia bisa ngontrol bola atasnya itu nggak yang melulu harus Smash. smash atau apa, dia bisa spekulasi ngechop, ngelob atau enggak full setengah smash gitu. Oke. Dan mereka juga ada kelebihan main di servis colong, nggak kelihatan servis nyolongnya itu nggak kelihatan. Servis nyolong tuh ngeselin Andre. Lumayan. Iya kan? Iya. Itu tricky ujatin mental juga tuh. Iya, tricky juga kan. Banyak lah pemain ya. Kevin contohnya juga bagus. Sebenarnya Jordan juga bagus. Bagus. Bagusnya. Banyak Oke, pemain. tapi besok yang perlu kalau Mas Andre lihat sering menghadapi pasangan Cina yang lagi bagus-bagusnya nih, itu apa yang perlu diantisipasi dari repeat? Menurut saya Rinovita harus siap capek. Capek-capek. Karena kan sana nggak gampang mati. Pengalaman lebih. Nothing tulus aja, siap Nothing capek. Toh juga sebenarnya Rinovita juga kemarin Malaysia Open bisa masuk final. Sedangkan malah menurut saya Wang Yilu Huang Dongping malah lagi turun. Kemarin di Malaysia nggak juara, di Singapura juga kalah gitu. PD-nya ada lah ya. Iya, PD-nya harusnya ada PD. Rinovita lebih confidence, nothing tulus aja. Ya oke, head to head juga orang mikir, ini Wang Yilu bakal menang, tapi kan di lapangan nggak ada yang tahu Betul. statistik. Rino Pita kemarin diwawancara ya, jadi dia mengatakan, gua harus yakin, kita harus yakin gitu kan, apapun masih bisa terjadi. Dia Iya. pede banget ya, semangat Iya. banget untuk bisa mengalahkan yang diunggulkan ini. Tapi yang jelas Rino Pita ini adalah salah satu pasangan ganda campuran yang berhasil menguasai level dunia di junior. Jadi ini jika berhasil menjuarai, menjadi satu-satunya pasangan ganda campuran yang juara di level junior, kemudian di senior. Nah, ini Amin. belum pernah ada yang terjadi nih ya. Amin. Amin ya, susah ya emang ya. Iya, Kak. Dua juga juara dunia junior. Tampil di Susah, senior belum pernah juara, itu belum ada loh ya. Belum. Emang tantangannya berat ya? Berat lah Kak. Berat ya? Oke. Biar nggak berat-berat, kita doakan besok wakil Indonesia lolos sampai ke semifinal, bahkan sampai final, karena kita akan mengadakan komentator reaction. Alright. Kangen nggak sih dengar-dengar suara Coach Andri menganalisa pertandingan gitu kan? Ada sikat. Mungkin dulu bisa tampil ya besok ya di weekend ini untuk
meramaikan kommentator reaction. Dan kita juga akan mendukung siapapun ya, tidak hanya di ganda campuran tapi juga di ganda putra juga, yang so far sudah ada 3 wakil menembus ke babak 16 besar. Tapi sayang Bakri kalah ya. Mungkin Bakri mau disinggung sedikit. Tadi saya juga nonton tuh match-nya Bagas. Sampai hafal pemain-pemain namanya dari Scotland. Adam Hall ya kan, saya dulu pernah sama mereka lah latihan gitu. Tadi Bagas Fikri menurut saya terlalu memaksakan pola mainnya. Terlalu memaksakan pola mainnya. Oke. Sedangkan mungkin polanya mereka tuh lagi nggak jalan gitu, tapi sana lagi bagus, lagi bola nolop panjangnya lagi bagus. Mungkin coaches Koar atau Koheri juga udah ngingetin, tapi kan kalau panik gitu juga kadang-kadang kita suka buntu juga gitu. Menurut saya sih tadi terlalu memaksakan pola main. Meremehkan nggak sih? Meremehkan enggak, tapi terlalu memaksakan pola mainnya aja. Harusnya menurut lebih saya tadi luas ya? panjang terus mainnya. Kenapa sih temponya nggak bisa dirubah? Kenapa sih pola mainnya nggak bisa dirubah? Nggak enak main bola nolop panjang, kita bisa defense dulu. Kenapa nggak main defense dulu atau dilambatin dulu? Dia maunya main cepet terus, panjang terus. Sedangkan sana udah ditungguin bolanya. Jadi sudah kebaca ya sama lawan ya? Menurut saya sih gitu tadi. Oke, nih berbicara soal pola permainan, Fajarian juga sempat mengalami kemarin ketika menghadapi ganda tuan rumah ya. Kalau melihat permainan si Fajri tadi, Gulo gimana Gulo? Aku nggak nonton hari ini. Sempat ketinggalan kan di 5 poin awal di game pertama itu, ya pokoknya di 2 game pertama itu kejar-kejaran, tapi itu mulai menemukan pola permainan. Emang seperti itu ya, telat gitu. Ya atau mungkin belum terlalu in Belum banget gitu, belum terlalu in. Tapi kan Fajarian bisa kontrol mainnya gitu. Dan lawannya juga menurut saya sih satu kelas di bawah gitu. Fajarian juga confidence-nya lagi naik. Dia dengan prestasinya banyak banget. Tahun ini 6 kali masuk final. Jadi menurut saya sih tadi Jepang ya mungkin awal-awal ada supporter, Fajarian belum terlalu in. Pas dia udah kontrol game, saya sih emang. Oke. Nah, besok Fajri juga akan menghadapi lawan yang sama dari tuan rumah, yaitu Saito dan Koga ya. Akihiro Koga dan Taichi Sato. Nah, ini kalau secara head to head, ini menarik juga nih. Mereka sebenarnya si Fajri unggul 2 dari 2 pertemuan, 2 menang, dan Koga Saito juga berhasil mengalahkan ya. 2-1 skornya seperti itu. Tapi ini mereka tampil di kandang sendiri, tapi punya ada motivasi yang lebih. Tapi melihat calon kekuatan lawan seperti apa nih, Andre? Kalau menurut saya, kalau Koga sama saya itu yang lumayan tuh yang agak gemuk Koga itu. Koga? Kan di Thomas Cup, Koga sama, tapi bukan sama Saito ya, partnernya Yuta Watanabe. Fajarian kalah sama itu waktu Thomas Cup kemarin. Tapi partnernya split. Beda. Ya, tapi kalau ngelihat dengan konsistennya Fajarian sekarang, bisa lah ya? harusnya bisa menang. Soalnya lumayan agak lemah partnernya ini Saito itu. Saito beda. Ya dia cepat, tapi nggak konsisten gitu loh pukulannya gitu. Menurut saya gitu. Oke. Tapi kemarin diwawancarai si Fajri ini mengatakan bahwa awal-awal mereka tuh masih belum menemukan pola permainan dan membuat kok itu menjadi berat. Nah, ini berat ini bukan berarti koknya itu berat ya. Itu pengaruhnya apa sih? Banyak faktornya sih, banyak ya. Sebenarnya koknya sama, maksudnya dalam setiap event tipenya sama, mereknya sama. Kadang tuh faktornya dari luas gedenya hall, terus angin AC dari hallnya juga, terus dari cuaca juga berpengaruh gitu. Kadang kan bulunya itu juga kan kayak yang tiba-tiba tebel, terus tiba-tiba kalau apa juga kok jadi tipis, jadi lancip gitu. Jadi sebenarnya sama ya? Gitu. Oke, jadi Fajri itu kemarin pas diwawancara mengatakan pola permainan belum menemukan, kemudian mengatakan kok itu berat. Pernah main di Jepang kan pasti kan? Itu seperti apa hallnya? Besar banget ya? Memang gede itu kalau banget. hall semakin besar berpengaruh terhadap kok ini? Iya, karena kan tinggi jangka atas. Kok angin? Kalau angin dari itu, dari AC sentral dari Gohgor. Jadi membuat jatuh itu lebih berat? Tergantung. Ada yang bisa lebih berat, ada yang bisa lebih cepat. Lebih cepat? Tergantung arah AC-nya itu. Dan hall ini silo. Jepang Open selalu silo. Karena lampunya pas banget di atas. Kalau kita kebanyakan di samping-samping. Samping-samping kan? Ini pas di atas gitu lampunya. Silo Jepang Open. Jadi perlu memang adaptasi dan... Iya, karena juga udah lama kan. Terakhir Olimpik Tokyo mungkin main di situ. Tapi kan Fajarian nggak main. Nah, iya, yang lain mungkin Jepang latihannya di situ. Jadi udah tahu kan. Latihannya di situ, emang kampungnya dia. Jadi dimaklumi ya, walaupun awal-awal di poin-poin awal itu sempat kejar-mengejar, bahkan tertinggal.
Jadi Fajri akhirnya menemukan pola permainan ya. Wajar lah seperti itu. Wajar Oke. banget, biasalah. Wajar. Apalagi ini match Semua pertama hari pemain, ini. Nah, main pertama pasti semua nih. wajar. Kalau The Minions wajar nggak? Gokil ya. Sempet bikin deg-degan di awal sih The Minions ini. Akhirnya bisa gitu ya menang gitu kan. Tapi setelah 3 turnamen ya dari BWF tidak ikut. Tapi akhirnya mereka bisa memenuhi ekspektasi. Atau ya menang gitu kan. Walaupun 90% mereka tidak tampil optimal karena cedera ya. Ini menurut Andre dulu ya melihat dari gaya ganda putra kita nih, The Minions. Ya Sinyo Kevin lama nggak bertanding dan Sinyo menurut saya sih day by day dia lebih siap lah. Day by day-nya juga udah siap. Saya juga sempat ada tanya gimana sih sekarang kondisinya gitu. Jauh lebih baik ketimbang Indonesia Open. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dia udah kata dia bilang dia udah bisa ada sisi kiri, dia bilang kalau lompat tuh agak takut karena Kenapa? agak sakit di sisi kiri. Kiri? Dia kan di ankle, Oh, di ankle kan. kiri ya. Dia bilang agak di sisi kiri, kalau lompat ke kiri dia agak sakit gitu dia bilang. Tapi sekarang jauh lebih baik gitu. Tapi dengan lawannya Ceko kita belum bisa. Lawannya Inggris. Iya. Kemarin yang tadi kemarin. Ceko. Oh, tadi ya. Tadi lawan Ah. Ceko. Lawan Ceko belum bisa jadi patokan lah. Ya, belum Dia jadi pasti patokan. jauh di segala-galanya, teknik, fisik, mental, skill mah pasti lebih di atas. Tapi kalau besok lawan Inggris nggak bisa dianggap remeh itu. Ben Len Fendi itu Lumayan. Dan ngeselin Fendi. itu. Itu ngeselin? Ngeselin. Why? Jangan kepancing aja emosinya. Iya. Karena Shane Fendi sama Ben Len itu suka mancing-mancing. Fajarian pernah kalah sama itu di Thailand Open. Kepancing emosinya. Oke. Ya, tapi kita tahu lah Kevin kalau dipancing dia makin jadi Kak, harusnya Iya. mainnya gitu. Kalau menghadapi pemain yang suka mancing-mancing gitu kan, mungkin mereka akan mengejar kelemahan cederanya si Kevin ya. Sinyo. Sinyo, ya maksudnya melihat ya itu kan Sinyo, wah ankle-nya cedera atau yang bekas cedera yang kiri itu jadi manfaatnya titik lemah nggak sih sebenarnya Glo? Melihat kondisinya belum 100% dari. Enggak juga kalau Iya. memang si Inggris ya kayak Kak Bule bilang kalau memang pemain Inggris itu memang agak nyeselin, mereka ngincernya bukan dari itu, yang ngincer emosi, nyari Iya, emosinya, biar Emosinya. mainnya biar salah-salah. mainnya jadi jelek atau berantakan. Tapi The Minions kan nomor Iyalah. 1 Tapi gitu. kalau Coutinho sih menurutku walaupun sakit sedikit pun hajar lah Hajar pasti sama dia. dia pasti orangnya kuat banget. Maksudnya berani untuk ngelawan apapun gitu. Tapi si The Minions itu suka terpancing nggak emosinya? Iya Kevin seringnya kan. Sering Kevin. Tapi kan ya itu Kevin sekalinya Dipancing malah makin makin jadi, jadi, makin bukan jadi. berantakan. Makin Oh, jadi. Dia bisa itu kontrol. yang kita tunggu. Dia bisa kontrol, justru dengan dia emosi dia bisa ngebalikin lawan juga jadi emosi juga. Sudah terbukti beberapa kali ya. Yang Iya. mancing emosi si Kevin itu justru oke. Tapi kalau Len Fendi sendiri seperti apa nih kekuatannya? Ya itu satu ke kanan satu kiri juga tuh Len Fendi. Iya. itu. Nah, ini menarik nih. Tapi menurut saya sih dia emang mainnya kita ngomongin nolopnya tapi agak defense. Dia nggak terlalu nyerang gitu. Oke. Nggak buru-buru. Nah, tipikal Eropa kan gitu. Dia bisa delay tempo kita lagi cepet dia bisa delay gitu. Ya tapi menurut saya sih Kevin Sinyo dengan pengalaman semua dia bisa ngatasin lah. Ya dia juga berangkat ke BWF berarti PBSI udah tahu dia siap kan setelah recover lama. Oke. Iya. Menurut saya sih harusnya sih di atas kertas menang. Oke, kalau bicara tanda ganda putra, ya Fajri maupun The Minions sih semoga tidak menemui kendala berarti ya. Walaupun The Minions ini belum tampil pasangannya 100%. Tapi yang jelas kalau ngomongin ganda putra, The Daddies, Ahsan Hendra ini sudah 3 kali tampil sebagai juara dunia. Bahkan si Fajri bilang kalau gue ketemu lo di final, tolong yang mengalah ya. Semi. Fajar bilangnya. Oh, saya ketemu di semi ya. Kalah lah gitu Fajar kan. udah bilangnya 3 kali. Bang Hasan medalinya perunggu aja. Perunggu aja ya. Emasnya buat saya katanya. Tapi yang jelas Ahsan ini sudah 4 kali ya. Bersama Hendra 3, bersama Markis Kido 1. Nah, ini menjadi salah satu yang terbanyak menjadi pemegang rekor gelar juara dunia terbanyak. Mudah-mudahan sampai ke final. Jika berhasil meraih 5 gelar berarti menyamai rekor dari Lindan ya, 5 kali ya. Dan rekornya Ahsan Hendra selalu tampil di final World Champ tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Ah, itu dia yang ditunggu-tunggu. Tapi besok menghadapi pasangan dari Jerman. Lamfus. Itu seperti apa? Mark Lamfus. Ya itu. Ini pokoknya pemain Eropa tuh sekarang udah nggak bisa dianggap remeh gitu. Nah, itu dia. Nah, Lamfus itu juga Lampus Seidel. bagus. Dia juga pernah ada
Oh, di mix double sih dia ada juara Super Series kan. Kanan-kanan ya. Ya, kalau Lamfus itu main double-nya juga bagus gitu, nggak bisa dianggap remeh. Bang Hasan juga ada berapa kali, Indonesia Open Yes. 2019 kalau nggak salah. Ini nih Dia kemarin rubber set. The Daddies kalah loh terakhir ya lawan pasangan ganda Jerman ini di Denmark Open, Lamfus Seidel bahkan 21-17, 21-13 ya di Denmark Open. Straight. Ya, straight langsung. Setelah 3 kali menang beruntun akhirnya berhasil dikalahkan sama ganda Jerman ini. Ini yang perlu diwaspadai nih. Glo, gimana Glo? Iya, harus tetap waspada. Pemain Eropa ada aja caranya gitu, Kak. Bener-bener ntar yang mainin emosinya, ntar kayak Temponya temponya dirubah. dirubah, ntar yang ngedelay gitu. Ada aja gitu. Tapi kalau ganda putra menurutku polanya nggak jauh, maksudnya perbedaannya nggak ini ya Kak. Iya, nggak Maksudnya terlalu ya signifikan gitu. Iya. tipikal pemain ganda putra memang ya nolo, panjang, nyerang, defense. Maksudnya nggak banyak yang rally-rally gitu. Oke. Jadi untuk di mata aku tuh pemain ganda tuh kayak sama semua gitu loh Kak, karena ya memang speednya juga cepet gitu, setiap pukulannya, setiap apanya gitu. Jadi ya kayak tinggal nunggu poin, ini rame gitu. Oke. Ya, walaupun mereka sudah tampil sebagai juara dunia 3 kali dan pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi ya, tapi mengingat usianya nih yang sudah tidak muda lagi atau boleh dibilang senior, ini menjadi sebuah kendala nggak ya akhirnya berpengaruh di pertandingan besok melawan Jerman ini? Kalau menurut saya sih enggak, karena typical mainnya Hasan Hendra, dia bisa ngerubah tempo juga tuh. Taktis. Hendra juga taktis. smash-nya masih kencang loh. Hasan smash-nya masih kencang. Masih kencang. Kalau kita lihat mainnya Hasan Hendra, nggak pernah capek kayaknya. Taktis. Taktis ya? Dibuat 3 bola Teknik banget gitu, ya. iya. Dia udah tahu tuh dia mau pukul sini, dia jaga sini. Sini. Udah, ya rotasi, ya pengalaman kan. Oke. Rotasinya dia udah klop, udah benar-benar kelas deh gitu. Kalau Kojeng, kalau Hasan, kalau selagi nggak ada kendala cedera Cedera ya? diabetes Iya. atau itu, Bang Oke. Hasan mah masih Sikat aja terus. keras itu, Bang Hasan. Keras. Oke, tapi yang jelas di ganda putra ini bisa lah yang melaju ya. Bisa Iya. banget. Iya. Karena kan poolnya bareng ya Kak. Iya, tapi ya Dua sayang atas, banget sayang. poolnya harus bareng gitu. Pool atas semua ini Pool ya. atas Atas, ketemu. iya. Ini pool atas semua, pool bawah Bakri udah nggak dapet nih kemarin, tadi kalah gitu kan. Kalau lihat pool atas, ya berat juga ini. Iya. Iya, Bang. Sinyo Kevin besok menang, Fajar menang. Ketemu. Tapi sering Ketemu. ya Kak, maksudnya ganda putra tuh nggak cuma di World Champ ini, di pertandingan manapun sering gitu. Karena kan banyak kan, Iya. 4 pasang. Ya bisa lah nanti sampai ke ini ya. Sampai ke final lah ya di pool atas ya maksudnya gitu ya. Walaupun di pool bawah nggak ada dari pasangan Indonesia. Oke, ini juga seru selain ganda putra nih, Jebret Tim. Ada tunggal putra yang sudah ditunggu-tunggu juga, ada Jojo dan Ginting. Kalau kita lihat lawannya masing-masing, ngeri banget ya. Si Yuki ini lawannya si Ginting. Aduh, ya ampun, 6 pertemuan terakhir tidak pernah menang si Ginting. Iya. Wah, lemes banget. Kayaknya nggak ada harapan, ada kan? Ada lah. Ada, lah. harusnya ada. Oke. Ya kadang-kadang kan cuman by data aja 6-0 ya. Tapi kan si Yuki kan 1 tahun dia nggak bertanding. Oke, 10 bulan ya. Sedangkan Ginting juga kemarin baru juara di Singapore Open. Harusnya confidence lagi naik. Ya walaupun babak pertama Ginting ada rubber set sama pemain Brazil. Mungkin ya itu dia juga ada di wawancara, dia bilang dia adaptasi sama Adaptasi. Semua Hall, pada beradaptasi Hall ya. sama shuttlecock-nya agak lambat gitu-gitu. Semua kayak gitulah. Shuttlecock agak lambat juga kan berpengaruh ke performa juga. Iya. Jadi lebih ekstra capek kan, tenaganya nambah lagi. Apa. Tipikal mainnya Ginting Tipikal kan mainnya harus menyerang. berubah. Iya, iya. Kalau Jojo cocok banget nih sama kok yang agak lambat karena kan tipikal dia kan rally dulu. Rally dulu. Oke, sebelum kita Jojo kita ke Ginting dulu. Nih si Yuki 10 bulan kan absen, tapi selama 10 bulan dia mengatakan walaupun saya tidak ikut kompetisi, tapi dia berkompetisi dengan dirinya sendiri. Iya. Dia Iya. latihannya benar-benar serius, mengamati si Monster, si Excelsen, si Ginting, si Jojo semua diamati gitu kan. Ini bukan main-main. Ini seakan-akan menjadi kekuatan yang tidak bisa ditebak oleh Ginting kan. Ini setelah 10 bulan absen balik, wah ini kan perlu diwaspadai. Iya. Ya pastilah diwaspadai, dan si Yuki kan juga bukan pemain baru kemarin Baru, gitu. ah. Ini kan pemain udah lama. Mantan peringkat 2 loh. Iya, kan? maksudnya dia pengalaman juga. Terus menurut saya ya, tapi basicnya kan Ginting pasti udah tahu lah dia nih tipikal pemain apa sih, nyerang. Berarti Ginting harus lebih nyerang duluan. Kalau dia di rally dulu serangannya juga bagus si Yuki. Gitu. Oke, yang perlu diwaspadai apa sih Yuki kalau melihat pertandingan awal-awal lah Terus ya di BWF ini? menyerang, serangannya lumayan. Iya. Nah, Soalnya itu kan.
Dan apalagi dari sisi overheadnya arahnya bisa kemana-mana itu. Bisa drop shot silang, bisa smash silang, bisa smash lurus. Nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan pukulannya dari overhead sini, dari sisi kiri. Dan pertemuan terakhir tidak pernah menang Ginting. Kita doakan ya Jebret Tim, masyarakat Indonesia. Seandainya bisa Ginting mengalahkan si Yuki, akan ketemu si monster nih. Excelson sudah menunggu juga ya, seperti nggak ada kendala. Tapi bisa lah ya untuk mengalahkan si Yuki ini. Ya, kita Harus optimis bisa ya? lah. Kita optimis Bisa ya? Ginting bisa dengan kemarin performan di Singapura Open mainnya bagus. Ya mudah-mudahan dia bisa konsisten di kejuaraan dunia. Apalagi kan Ginting juga belum pernah dapat medali di kejuaraan dunia, dia pasti ngincer juga lah. Iya benar, ini sebuah rekor ya bagi Ginting jika berhasil mengalahkan si Yuki. Pecah telur. Ya pecah telur ya, lolos ke babak perempat final. Karena selama tampil di kejuaraan dunia sampai sini aja nih, sampai 16 ya. Siapa tahu rezekinya Ginting main di Jepang kan? Iya, Tokyo Olimpik kan kemarin juga Olimpik kan Jepang. kita nggak ada yang tahu. Jepang, ya bener ya. Kita doakan Siapa buat Ginting tahu. ya. Ini seru di pertandingan besok. Amin. Selain Ginting ada Jojo juga menghadapi orang lama, Wong Sui. Wong Sue. Wong Sui, orang lama ya. Nah. Ini kalau dari pertemuan 11 kali pertemuan, Wong Sui emang orang lama nih gokil ya. 7 kali menang. Kemudian Jojo 4 kali. ya. Waduh, ini kalau lihat head to head pertemuan terakhir, Wong Sui berhasil mengalahkan Jonathan Christie di Malaysia Master 2022. Melihat peluangnya, Jojo. Ya menurut saya masih 50-50. 50-50 tetap ya? Ya kan, ya skor 7-4 mungkin. Ya, 2 pertandingan kemarin. terakhir Iya. menang loh Jojo ya. Nah, tapi kan kadang-kadang ya ada tuh tipikal dia cocok sama si ini nggak cocok gitu-gitu kan. Tapi menurut saya 50-50 juga ini kan pemain lama, tapi grafiknya juga naik turun, Iya. nggak stabil gitu loh. Iya. Harusnya Jojo sih masih bisa ngatasin. Ya masih ada peluang besar lah ini lawan Wong Sui ini orang lama ini. Orang lama Taiwan nih. Yoi, merepotkan ya. Tapi ini merepotkan juga karena di partai terakhir menangnya juga rubber gitu kan. Iya. Apa yang diantisipasi dari Wong Sui ini? Glo. Yang perlu diantisipasi ya apa ya? Ya Ini kayaknya imbang ya. Bakal iya seru karena ini. imbang gitu. Dari cara permainannya juga nggak jauh sama Iya, ya kayak iya. maksudnya Iya, mirip-mirip. mirip-mirip gitu. Dia rally pasti Rally. ya harus lebih siap capek lah. Siap capek. Jojo karena tipikalnya juga rally, dengan Tapi Jojo Jojo juga lebih rally. menyukai itu kan. Apalagi shuttlecock-nya juga lambat, Lambat. nggak bisa langsung mati. Smash mati kayaknya susah dengan shuttlecock Tahan-tahanan. lambat gitu. Harus tahan dulu, dibuat dulu, diolah dulu gitu-gitu. Nah ini Jebret Tim kalau Jojo menang akan menghadapi lawan sebelahnya dan satu pool juga nih bisa ketemu antara Ginting atau Excelson. Jadi ini pertarungan yang sangat seru ya. Besok nih sengit banget di pertandingan BWF World Championship. Jadi kita akan doakan semoga Jojo Ginting bisa melaju ke babak berikutnya dan ketemulah seenggaknya di semifinal. Iya dong. Indonesian semifinal. Wah, ini kapan lagi ya bisa seperti ini. Oke, ngomongin tunggal putra ada Chico yang akhirnya Chico kalah. Seyoung. Kemudian Tommy Soyoung Sugiarto juga kalah. Iya. Oh, itu dia tuh banyak kejutan ya. Tommy Sugiarto juga kalah, Putri KW juga harus kalah, tersingkir. Kemudian Grego. Nah, Grego Kemudian kemarin Sayang mainnya juga. sayang. Iya. Kayak gimana ya mainnya? Ya dia kan padahal head to head sebelumnya 2 kali menang. Iya. Dia kayak kemarin tuh boros banget buang bola. Gampang banget buang bolanya. Jadi banyak mati sendiri, nggak dimatiin sama Akane-nya. Jadi dikit-dikit mati sendiri, dikit-dikit mati sendiri gitu. Ya Karena bolanya lambat ya? bisa juga karena bola lambat, dan menurut saya sih Akane di sini lebih siap. Iya. Faktor tuan rumah juga kali ya. Faktor tuan rumah, dan dia lebih siap. Dia kan ada prepare berapa lama sebelum main World Champ. Sedangkan yang kemarin ya semua mungkin sama, tapi dia lebih fokus mungkin di World Championship, apalagi di tuan rumah dia unggulan pertama. Jadi dia pengen juara dunia. Ya, membuktikan ya di hadapan publik sendiri gitu kan. Tapi kalau dari Jordi sendiri mengatakan, gue nggak ada beban sih. Jujur dia nggak ada beban gitu kan. Tapi memang lawan tampil lebih oke bagus, gitu kan. iya. Jadi kalau udah begitu ya udah berarti ya. Iya memang bukan jalannya. Iya. Udah. Bukan rezekinya. Bukan Tapi ya rezekinya. kemarin sayangnya tuh banyak buang bola, maksudnya poinnya gampang banget Akane gitu. Gak ada rally. Atau ngelob out, lagi mukul di depan nyangkut, mukul di abis itu dorong gitu out. Gitu-gitu. Unforced error. Iya, unforced error aja banyak gitu. ya. Ya Tanpa udah. Ini disadari. pelajaran atau buat yang lain ya. Memang perlu persiapan yang lebih bagus. Seperti Fadia Ripka juga nih. Ini nih ganda putri. Sayang juga itu. Sayang gimana nih?
Ganda putri menurutku tuh lagi merata banget gitu loh Kak. Lagi bagus-bagus maksudnya ya? lagi bisa naik, bisa sama, tapi dibilang mau turun banget juga enggak. Gitu. Heeh. Tapi kan nih dalam waktu sesingkat-singkatnya switch gitu Tapi kan. iya, itu ya mungkin persiapan mereka juga nggak banyak Nggak kali banyak. ya. Karena kan terakhir kan si Banyak Fadia turnamen. banyak turnamen kan Fadia Apri gitu. Jadi untuk persiapan Fadia ke Ripkanya juga nggak banyak gitu. sulit ya kalau mengganti pasangan dalam waktu singkat. Ceks. Iya. Sebelumnya walaupun juga mereka kan sudah sempat Ripka main kan bareng kan? habis terapi, maksudnya Iya, habis comeback dari cedera juga Tapi kan. menurut saya sih harusnya mereka kan juga pisahnya belum terlalu lama. Ya pola main mungkin masih sama, tapi kan perlu penyesuaian lagi Iya. gitu. Sedangkan sama Apri mainnya beda cara mainnya. Nah, itu kan Ripka Sama Apri Ripka, beda kan? Mainnya juga caranya beda. Dengan mungkin Fadia biasanya di depan kalau sama Apri, ini sekarang sama Ripka Fadianya di belakang gitu. Jadi harus lebih latihannya lebih sih, tapi kan dengan kemarin turnamen banyak, Ripka juga ada cedera gitu-gitu. Mungkin menurut saya juga persiapannya kurang. Tapi kan yang lawannya juga bukan lawan jelek. Bukan jelek. Iya, Si siapa? Rawinda sama Putih, bukan Putih, siapa? Iya itu. Kita rakul. Nah, itu susah Iya, tuh. Kita rakul. Nah, itu kan juga top 10 gitu. Top 10 ya. Emang Top 10. berat ya. Itu memang oke ya. Dan itu kan juga udah lama. Dan kalahnya juga kan rubber game. Maksudnya masih acceptable lah gitu. Tapi mereka mengatakan si Ripka nih melihat Siti Fadia nih, tampil sangat percaya diri ya, mungkin tertular Iya. ya dari Apri ya. Ya apalagi Gitu. juga banyak gelar kan belakangan ini. PD-nya beda lah. Bener ya. Tapi yang jelas mereka ini akan berpisah dan siap ini Siti Fadia dan Apri akan turun di Jepang juga ya. Jepang di Open, Jepang Open ya. Iya Apri udah sama Fadia lagi. Oke. Siap, kalau begitu kita doakan yang terbaik buat semuanya dari Amin, sektor amin. tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda Campuran. putri, ganda campuran. Yang jelas kita doakan semoga wakil Indonesia ada yang lolos sampai babak semifinal dan Amin. Kita final. komenin. Karena kita akan Komenin. meramaikan di komentator Reaction. reaction. Sikat. Oke, sampai ketemu di weekend ini ya guys. Bye bye. Bye.